Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu kita kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Zaitun SAG di kelas 9 semester 1. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan mendapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah serta didik mampu. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dengan benar. Yang kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubra dengan benar. Yang keenam, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, dan yang kedelapan, berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Tahukah kamu bahwa hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara? Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini, bukan? Tidak ada yang kekal dan abadi hidup di dunia ini. Lalu jika berakhirnya kehidupan di dunia, bagaimana nasib umat manusia selanjutnya? Kalian akan dapat mengetahui jawabannya dengan menyaksikan video ini. Berikut ada peta konsep tentang materi beriman kepada hari akhir. Ada 6. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelasnya bahwa pada hari itu, daratan dan lautan dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus hancur dan berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan segala isinya. Benda-benda yang ada di langit porak-poranda tanpa terkendali, bintang, planet dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan sanak saudaranya, ingin menyelamatkan dirinya. Namun akhirnya semuanya mati hancur dan menghadap Ilahi. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semua tumbuh-tumbuhan dan hewan pun, bakteri, virus, jin dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Dari video yang kita simak bersama tadi dapat kita pahami bahwa dunia dan alam ini akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka, pengertian dari hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan semua makhluk Allah. Manusia, matahari, bintang, bulan, bumi, dan semua isinya akan hancur. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil yang membahas tentang hari kiamat. Di antaranya surah Al-Hajj ayat 7, surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, dan surah Al-Zazalah ayat 1 dan 2. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuki yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ah, dan sungguh hari kiamat atiyata telah datang, la raiba fi, tidak ada keraguan
annallah, dan sungguhnya Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, manusia di dalam kubur. Yang kedua adalah surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunu, dan pada hari itu, annas, manusia, kal farashi, seperti laron-laron, al-mabthus, bertebaran. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung, kal ihni, seperti bulu-bulu, al-manfus, berhamburan. Dan yang terakhir adalah surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilati, dan apabila digoncangkan ardu, bumi, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajati, telah mengeluarkan ardu, bumi, athqalaha, beban-beban yang berat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kiamat yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, musnah dan hancur. Adapun yang menjadi tanda-tanda kiamat sugro adalah: pertama, kemungkaran terus merajalela; yang kedua, kejahatan di mana-mana; yang ketiga, terjadinya perzinahan. Sudah tidak ada lagi yang tabu lagi. Sementara itu, yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro adalah: pertama, matahari terbit dari sebelah barat, dan yang kedua, keluarnya Dajjal atau pendusta yang membuat kerusuhan di bumi ini, dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut, yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab. Dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang yang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu dan ditanya dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Hasyar adalah hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab adalah hari pertimbangan dan perhitungan, yaitu hari di mana ditimbangnya dan dihitungnya seluruh amal baik dan buruknya manusia untuk menerima keadilan akan balasannya masing-masing. Surga dan neraka. Surga adalah balasan bagi orang yang melakukan perbuatan yang baik, sedangkan neraka adalah balasan bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan melakukan perbuatan dosa. Beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan selalu berhati-hati. Sebagai penutup, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu manusia akan gelisah, tersiksa apabila amalnya sedikit. Dan sebaliknya, manusia akan merasa tenang apabila amalnya baik. Oleh karena itu, introspeksi diri itu penting dalam perwujudan iman kepada hari akhir. Demikianlah materi kita, iman kepada
kepada hari akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari iman kepada hari akhir, renungkan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.